Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan fungsi luhur. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, nama saya Dr. Anissa, dokter jaga di klinik ini. Baik Bu, sebentar saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengevaluasi status mental dan kognisi dari Ibu. Mohon maaf Bu, apakah Ibu bersedia? Sedia. Jadi Bu, namanya Ibu siapa Bu? Ibu Ima ya. Ibu Ima umurnya berapa Bu? 28 tahun. Mohon maaf Ibu, pekerjaannya IRT ya. Pendidikan terakhir Bu? D3. Baik Bu, jadi saya akan melakukan pemeriksaan fungsi kortikal luhur pada Ibu. Yang pertama, saya akan memberi skor, masing-masing skor kepada Ibu, dan saya akan menyuruh Ibu untuk mengulangi kata-kata saya, atau saya akan menyuruh Ibu untuk mengulangi dan untuk menghitung dan sebagainya ya Bu. Baik Bu, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu registrasi memori. Mohon maaf Ibu, bisa sebut 3 objek yang saya sampaikan ini ya Bu. Bola, melati, kursi. Bola, melati, kursi. Ya, Ibu ingat ya itu Bu, nanti saya akan tanya lagi. Kemudian meminta pasien untuk mengurangi angka 100 kurang 7 sebanyak 5 seri. Jadi misalnya 100 kurang 7 berapa? Jadi 93 begitu kan Bu. Jadi saya tanya kepada Ibu ya, sebentar ya Bu. Ibu pegangnya itu ke atas, nanti saya akan suruh Ibu untuk menulis sebentar dan untuk menggambar ya Bu. Jadi saya akan menyuruh Ibu untuk menghitung 100 dikurang 7 ya Bu, sebanyak 5 seri. Jadi 100 kurang 7 berapa Bu? 93. 93 kurang 7? 86. 6 kurang 7? 79. Kurang 7? Baik, di sini kita bisa kasih skor 5. Kemudian recall. Recall yaitu mengulangi 3 kata yang saya sebutkan tadi Bu, barusan. Ibu bisa mengingatnya? Bola, melati, kursi. Ya. Baik, kemudian bahasa. Klien diminta untuk menyebutkan jam, pensil, buku. Ibu bisa Ibu menyebutkan jam, pensil, buku. Ya. Kemudian pasien mengikuti 3 perintah. Ambil kertas dengan tangan kanan. Ini ya Bu. Kemudian setelah itu lipat menjadi 3 letak lantai. Lipat menjadi 3 bagian Bu. Ya, tuh. Baik Bu, permisi ini pulpennya ya Bu. Saya menyebutkan kemudian Ibu tulis ya. 5, 7, 3. Kemudian bila berhasil dilanjutkan dengan menulis kata atau kalimat. Baik Bu, saya akan menyuruh Ibu untuk menulis kata atau kalimat. Saya pergi ke kantor. Saya pergi ke kantor. Di sini kita bisa kasih skor 1. Kemudian Ibu minta tolong bisa Ibu gambarkan kayak begini Bu. Enggak Bu, maksudnya di sini. Ya. Ibu ikut ya. Terima kasih ya Bu. Baik Bu, fungsi kortikal luhur pemeriksaannya sudah selesai. Untuk pemeriksaan GCS itu yang pertama
eye response, atau kita bisa simbolkan dengan huruf E. Skor E1 ketika pasien tidak ada respon sama sekali. Skor E2 ketika kita memberi rangsang nyeri pada kuku jari pasien. Kemudian skor E3 ketika kita memberi rangsangan suara pada pasien. Ibu Ima, kemudian pasien membuka mata. Kemudian skor E4 kita secara spontan tanpa ada rangsangan apapun pasien sudah membuka mata. Untuk verbal response, yaitu kita simbolkan dengan huruf V. Jadi untuk V1 tidak ada respon sama sekali dari pasien walaupun dipanggil namanya Ibu Ima. Kemudian V2, pasien hanya mengerang ketika dipanggil atau diajak berbicara Ibu Ima. Kemudian V3, jawabannya tidak tepat, tidak sesuai dengan pertanyaan dari pemeriksa. Ibu Ima umurnya berapa, Bu? Tidak sesuai jawabannya. Kemudian V4, pasien kelihatan bingung dengan menanyakan kepada pasien, Ibu Ima lagi di mana sekarang, Bu? Di luar. Di luar. Kemudian kita bisa nilai dengan V5 ketika orientasi baik, pasien sudah bisa menjawab di mana, hari apa, tanggal berapa. Baik, Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Ima. Ibu Ima lagi di mana ini, Bu? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Ibu Ima, ini tanggal berapa, Bu? 13. Ini hari apa, Ibu Ima? Rabu. Ya baik, itu kita bisa kasih skor 5. Untuk motorik respons, jadi kita gunakan dengan simbol M. M1 tidak ada respon sama sekali dari pasien ketika disentuh. Kemudian M2, ekstensi spontan ketika kita memberikan rangsangan nyeri pada siku. Kemudian M3, reaksi fleksi ketika kita memberikan rangsangan nyeri pada kuku. Fleksi. Kemudian M4, menghindar dari rangsangan nyeri ketika kita sentuh. Kemudian M5, pasien dapat mengetahui lokasi nyeri ketika kita memberi rangsangan. Kemudian M6, mampu melakukan perintah dengan benar. Mohon maaf, Bu, bisa diangkat tangannya, diturunkan. Untuk pemeriksaan sensibilitas, alat yang kita gunakan jarum dan kapas. Kemudian pasien telah berbaring dan pemeriksa berada di sebelah kanannya pasien. Yang pertama kita rangsang, tapi bukan di bagian subkutan, kita rangsang nyerinya, tapi di bagian otot gastrocnemiusnya pasien. Kemudian kita memberi, sakit Pak? Sebelah, kaki sebelahnya. Mana Pak yang lebih sakit? Kaki kiri. Untuk pemeriksaan suhu, pasien berbaring dalam keadaan menutup mata. Mohon maaf Pak, bisa ditutup mata. Kemudian kita sediakan tabung berisi air panas atau air dingin, tapi tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Kemudian kita menyentuhnya ke kulitnya pasien dan kita menanyakan apakah pasien merasakan panas atau dingin. Pak, Bapak merasakan panas atau dingin? Dingin. Ya, kemudian dia pada orang normal 2-5 derajat Celcius dapat mengenalinya. Untuk pemeriksaan vibrasi kita gunakan garpu tala, lalu kita letakkan pada tulang yang terekspos. Untuk pemeriksaan posisi kita gunakan jempol kakinya pasien, kita kasih ke kiri, ke samping, ke depan, dan ke belakang, lalu meminta pasien untuk menebaknya. Pak, ini ke depan ya, ini ke belakang, ini ke samping.
Sekarang Bapak tebak ya Pak, ini kemana Pak? Ini Pak. Kemudian untuk pemeriksaan menentukan letak, mohon maaf Pak, dikasih begini Pak. Jadi Pak, ini jari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita meminta pasien untuk menebak letak dari jari yang kita pegang. Ini Pak. Ini Pak. Iya. Begitu juga dengan jari tangan. Pak, tutup mata ya. Ini jari 1, 2, 3, 4, 5. Ini jari berapa Pak? 5. Ini Pak.